Shalom, salam sejahtera buat kita semua dimanapun kita berada. Kami mengucapkan selamat ulang tahun yang berulang tahun kelahiran. Selamat anniversary untuk yang berulang tahun pernikahan. Dan juga kepada jemaat yang sakit dimanapun berada, baik di rumah maupun di rumah sakit. Kami berdoa biarlah Tuhan memberikan kesembuhan, dan jemaat yang memiliki pergumulan, Tuhanlah yang memberikan solusi daripada setiap persoalan yang kita hadapi. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Anugerah dan damai sejahtera bagimu yang dari Tuhan Allah Bapa dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Nats kita pada hari ini tertulis di dalam 1 Raja-Raja 3, ayat yang 11 dan ayat yang ke-12 mengatakan demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian, dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum. Maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau tak akan bangkit seorang pun seperti engkau. Nats kita ini adalah bagian daripada doa Salomo yang memohon hikmat kepada Tuhan. Kita mungkin juga pernah meminta, ya, kita pernah meminta bagaimana yang kita inginkan. Kalau sekarang Salomo di sini meminta hal yang di luar daripada pernah kita bayangkan. Dia tidak meminta kekayaan, dia juga tidak meminta umur yang panjang, tetapi justru dia meminta hikmat yang daripada Tuhan. Supaya pengertian saat pengertian itu berhubungan dengan hikmat. Jadi kalau pengertian dan hikmat dimiliki oleh seorang raja, maka setiap dia akan memutuskan perkara apapun itu akan menjadi luar biasa. Nah, di dalam nats kita ini Tuhan mau menampakkan bahwa sesungguhnya apapun yang kita minta di dalam Tuhan, Tuhan pasti akan mendengarkan. Keperluan-keperluan apa yang akan kita lihat di dalam setiap keperluan ini? Misalnya saya sebagai pendeta, apa yang saya minta? Saya minta supaya Roh Kudus bekerja setiap kita memberitakan firman, itu bukan karena dari akal dan pikiran, tetapi adalah karena Tuhan yang memberkati dan semuanya Tuhan yang berbicara. Di sini Salomo berdoa meminta hikmat demi manfaat kepada umat Allah, karena dia mau memerintah Israel dengan keadilan dan kebenaran yang sesungguhnya. Dia mau melalui kepemimpinannya umat Israel terberkati. Dan inilah yang dilihat Tuhan, kesungguhan hati daripada doa seorang Salomo. Dan Tuhan memberikannya. Sekarang bagaimana dengan kita? Apakah kita juga berdoa setiap hari ada yang kita minta dari Tuhan? Sebagai orang Kristen, ya tentu kita berdoa. Kalau ada sampai sekarang ini yang nggak berdoa, ya itu yang perlu kita pertanyakan. Karena kita sendiri untuk memenuhi kebutuhan kita setiap hari, kita harus berdoa memohon kepada Tuhan. Karena tidak akan bisa Tuhan memberikan hal yang tidak kita mohonkan. Walaupun Tuhan tahu, ya kan kita tidak mengatakan, Tuhan sekalipun aku nggak minta kau sudah tahu. Jangan bikin Tuhan itu seperti pargoci, nang pe sudidok, ya diboto. Jadi artinya jangan seperti itu. Ungkapkanlah, keluarkanlah isi hatimu untuk berkata, meminta kepada Tuhan apa yang kau inginkan. Sama seperti Salomo, dia meminta dengan kesungguhan hati dan Tuhan memberikan. Sekarang di sini juga kita harus meminta dengan kesungguhan hati kita, sehingga apa yang kita permohonkan itu adalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Jadi kehidupan spiritual kita ini akan tetap berkembang dengan adanya doa-doa yang kita sampaikan kepada Tuhan. Kita tidak boleh egois di dalam doa kita. Dan penting untuk kita semua ketahui bahwa doa itu adalah nafas kehidupan kita dengan Tuhan. Jadi Salomo tahu bahwa kemenangan perang ada di tangan Tuhan. Sekalipun dia tidak berguna, bila dia dipakai Tuhan, maka kemenangan itu akan ada. Dan percayalah, di dalam setiap pergumulan kita, Tuhan yang akan bertindak. Sama seperti yang dikatakan dalam Mazmur 37 ayat 5.
Berserahlah kepada Tuhan dan percayalah, maka Dia akan bertindak. Tuhan akan menolong kita di setiap pergumulan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Engkau sudah memberkati kami di dalam persekutuan yang indah dengan Tuhan. Biarlah hari ini menjadi hari yang mengingatkan kami agar kami lebih memfokuskan saat kami berdoa, meminta kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bukan hanya formalitas kami berdoa, tetapi adalah memang komunikasi yang hidup dengan Tuhan. Oleh karena itu kami berdoa Tuhan, dengan segala kerendahan hati, kami memohon saudara-saudara kami yang sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit, yang sudah bergumul bertahun-tahun memohon pertolongan tangan Tuhan memberikan kesembuhan. Tolong Tuhan dengarkan, tolong Tuhan kabulkan permintaan saudara-saudara kami yang sakit, agar Engkau memberikan mujizat kesembuhan kepada mereka. Saudara kami yang berulang tahun hari ini, ulang tahun kelahiran, Tuhan tambahkan sukacita dan juga Tuhan tambahkan kebahagiaan kepada mereka, terlebih kepada keluarga yang merayakan hari ulang tahun pernikahan. Biarlah kiranya mereka diberikan kebahagiaan, kemesraan, keharmonisan, dan juga berkat yang melimpah di tengah-tengah rumah tangga mereka. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang dalam pergumulan, baik yang sedang dalam kesulitan ekonomi, sedang dalam persoalan di pekerjaan, juga di persekutuan, dan juga Tuhan mungkin banyak pergumulan-pergumulan lain yang tidak kami ketahui. Apapun itu Tuhan persoalan yang kami hadapi, biarlah Tuhan yang bertindak. Kami percaya bahwa semuanya akan selesai kalau kami mengandalkan Tuhan di dalam hidup kami. Ampuni dosa-dosa kami. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.